Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 11. Pada kesempatan kali ini izinkan kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya Edi Sutrisno. Saya Gadis Larasanti. Dan saya Tika Listiorini. Pada kesempatan ini akan menyampaikan praktik coaching, terutama untuk mengikuti untuk memeriksa kesiapan coach dan coachee dalam proses coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Tika. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Gadis. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa Bu Gadis hari ini. Ya, oke, hari ini kita akan melakukan proses supervisi. Sekarang ini kita lagi melakukan pra-observasi. Nah, mungkin ada beberapa hal nanti yang akan saya sampaikan. Nah, hal-hal sebelum proses coaching yang akan saya sampaikan yaitu tentang bagaimana nantinya proses coaching dapat berjalan lancar ya. Nah, pertama yaitu nantinya saya harapkan Bu Tika nanti dapat menunjukkan prinsip-prinsip atau menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching. Ada 3 ya Bu Tika ya? Iya. Ada kemitraan, ada kreatif, dan ada memaksimalkan potensi. Sudah paham ya Bu Tika ya? Iya, alhamdulillah saya sudah paham dan mempelajari juga Bu Gadis. Alhamdulillah. Nah, ada juga kompetensi inti dalam coaching. Ada 3 juga, ada keikutsertaan secara penuh, mendengarkan secara aktif, juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Selain itu, yang sudah kita pelajari bersama juga, kita melakukan proses coaching dengan alur tirta, di mana tirta itu ada tujuan, identifikasi, ada rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Insya Allah Bu Tika sudah paham semuanya ya tentang ini ya? Alhamdulillah Tentang sudah, 3 Bu. hal ini sudah ya. Nah, sebelum itu ada beberapa hal nih yang perlu saya tanyakan. Nah, dari proses coaching ini nanti apa sih kompetensi yang ingin Bu Tika kembangkan? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin meningkatkan kompetensi mendengarkan dengan mindfulness. Karena kenapa seperti itu? Karena menurut saya Bu Gadis itu saya merasa masih kurang baik untuk pada kompetensi tersebut. Oh, jadi dari kompetensi mendengarkan Ya. dan hadir secara penuh dalam Ya. proses coaching itu masih Bu Tika masih kurang ya, jadi ya. perlu ditingkatkan dalam hal Ya. itu. Oke, nah kemudian apa sih, kenapa sih kok Bu Tika itu ingin mengembangkan kompetensi tersebut? Ya, kenapa Led? Karena ya itu tadi saya merasa kompetensi tersebut itu masih kurang. Saya masih kurang mendengarkannya, masih kurang secara aktif, dan saya merasa masih kurang kefokusan saya masih kurang seperti itu. Mungkin untuk mewadahi proses coaching tersebut. jadi mungkin kompetensi tersebut ingin Bu Tika kembangkan karena agar bisa memberikan solusi gitu mungkin ya Bu. Jadi kalau sudah mindfulness, kita dalam melakukan coaching itu sebagai coach itu bisa memberikan solusi atau bisa menggiring coachee dalam menentukan solusinya begitu ya. Nah, tentunya dalam kompetensi tersebut ada indikator ya, yang indikator ketercapaian yang ditetapkan oleh Bu Tika. Mungkin bisa disampaikan indikatornya apa Bu Tika? Ya, untuk indikator ketercapaiannya yaitu saya ingin menggunakan dengan baik metode alur tirta itu dengan baik dan secara runtut Bu Gadis, serta saya juga dapat menggali ide-ide atau gagasan dari alur tirta itu agar tujuan itu dapat tercapai dengan baik. Seperti itu. Berarti ada 2 indikator ya. Yang pertama melakukan alur tirta dalam proses coaching, juga mendengarkan dengan sesama ya. Jadi kompetensi tadi memang dikembangkan dalam proses coaching kali ini. Oke. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan Bu Tika. Selamat melaksanakan proses coaching dan semangat. Ya, terima kasih ya Bu Gadis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Adi. Waalaikumsalam Bu. Ya, alhamdulillah ya Pak Adi ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah sehat ya. Pak Adi, pada hari ini apakah ada yang bisa saya bantu? Iya, saya ingin sedikit bercerita kepada Bu Tika ya. Mungkin nanti Bu Tika bisa
membantu saya. Ini saya punya sedikit kegalauan hati ya, atau mungkin sesuatu yang mengganjal pada diri saya. Ini saya itu ada gangguan sedikit gitu dalam diri saya dan juga buat lingkungan saya belajar di kelas. Di sini saya coba dibantu nanti bagaimana sih, saya itu kepingin meningkatkan kompetensi saya terutama dalam manajemen atau mengelola kelas saya. Oh begitu. Berarti permasalahan dari Pak Edi ini di dalam kelas ya, tentang manajemen, meningkatkan kompetensi Pak Edi dalam mengelola kelas, manajemen kelas. Begitu ya Pak Edi betul. ya. Terutama tapi lebih pada diri saya sendiri sih sebenarnya. Nanti kan efeknya itu nanti pada pembelajaran di kelas. Oh baik-baik. Berarti itu bukan hanya ke siswa saja, tapi pada dalam diri Pak Edi itu ingin ditingkatkan. Betul. Seperti itu. Oh iya, iya. Pak Edi, baiklah. Kalau begitu, pada hari ini kita akan menerapkan tahapan alur tirta ya Pak Edi ya. Nah, pada hari ini, tujuan pada hari ini yaitu apa? Meningkatkan potensi yang Pak Edi inginkan tadi. Tujuannya bagaimana Pak Edi? Iya. Tadi kan saya sudah bilang dari saya ingin meningkatkan kompetensi. Otomatis begini, ketika kompetensi saya nanti meningkat itu dalam arti kompetensi sebagai seorang guru ya, saya itu kepingin menciptakan kondisi suasana kelas saya itu yang nyaman, menyenangkan, serta kondusif nanti buat siswa saya. Begitu. Oh ya, yang ingin Pak Edi harapkan begitu ya? Iya. Iya. Lalu Pak Edi ya, tadi kan Pak Edi bilang kalau ingin menciptakan kelas yang lebih kondusif serta menyenangkan bagi siswa Pak Edi. Nah, menurut Pak Edi nih ya, identifikasi seperti apa Pak Edi yang sudah Bapak Edi lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Bagaimana? Begini, Betika, sebenarnya kalau belajar itu saya sudah mencoba terus untuk belajar ya, khususnya kalau untuk meningkatkan kompetensi dari segi penyiapan media belajar, mungkin metode itu sudah saya lakukan dan coba saya tuh sudah melakukan berbagai hal seperti berbagi, mungkin sharing sama teman saya, berkolaborasi di sekolah saya. Akan tetapi saya rasa masih kurang begitu dan saya harus seperti apa gitu untuk atau mungkin ini karena ya Bu, karena saya tidak konsisten mungkin ya, masih belum sepenuhnya melakukan hal itu secara maksimal gitu ya. Jadi sehingga tujuannya itu belum bisa tercapai gitu. Oh begitu. Jadi Pak Edi ini sudah berusaha melakukan sesuatu tapi belum secara maksimal, seperti itu ya Pak belum Edi? benar-benar efektif begitu. Oh gitu, ya Iya. ya benar sekali. Lalu karena Pak Edi tadi sudah melakukan, tapi yang pasti ya, yang pasti itu memiliki kendala dan tantangan ya Pak Edi ya. Ya itu ya, untuk mencapai tujuan yang Pak Edi inginkan tadi. Seperti apa Pak Edi? Iya, yang pertama mungkin itu tadi saya kurang konsisten gitu orangnya ya, kurang konsisten dalam melakukan sesuatu. Mungkin di saat mood lagi baik gitu ya, jadi saya mencoba memberikan sesuatu yang menyenangkan buat anak-anak dengan metode yang bervariasi mungkin. Tapi kadang ketika kita pernah sih saya merasa itu jenuh atau apa gitu, saya itu pengajarnya itu klasikal banget begitu ya. Jadi kita tahu sendiri, kebetulan Bu Tika kan juga pengajar kelas bawah, saya juga kelas 2 kebetulan. Jadi anak-anak saya itu beragam banget. Jadi tantangannya satu ada diri saya sendiri, yang kedua adalah dari segi memang karakter murid saya itu yang beragam. Jadi ada 12 murid itu, ada siswa saya yang ya menurut asesmen sementara saya dari itu sepertinya memang ada indikasi berkebutuhan khusus dan harus saya perhatikan secara ekstra, itu baik dari segi tingkah laku maupun dari segi kemampuan kognitifnya mereka. Gitu. Gitu ya Pak Edi ya. Berarti di sini di kelas ini Pak Edi sudah melakukan usaha, namun juga merasa bahwa usaha tersebut sepertinya masih butuh kurang maksimal dan butuh hal yang lain gitu ya Pak Edi. Betul, iya, saya perlu strategi lah. Iya, seperti itu. Ya, selanjutnya menurut Pak Edi ini membutuhkan apa untuk mencapai tujuan yang Pak Edi inginkan? Jadi mungkin yang pertama saya akan mencoba
mengidentifikasi kembali lebih mendalam begitu ya dengan beberapa keadaan yang saya alami saat ini. Kalau tadi saya sudah identifikasikan pada diri saya sendiri itu tidak konsisten begitu kan. Saya juga perlu menyiapkan materi itu sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi materinya apa yang cocok buat mereka yang bisa senang untuk pelajaran. Otomatis nanti kan berkesinambungan dengan media yang akan kita siapkan juga. Saya juga perlu menggali. Selama ini saya mungkin belum begitu sering menanyakan kepada murid saya kenapa anak kok bosan begitu, kok seperti itu saja pelajaran kan gitu. Padahal setelah kita belajar GP ini kan kita harus dituntut untuk bisa membuat anak itu student center begitu ya, tidak saya yang menerangkan terus begitu. Ya intinya menarik perhatian mereka. Iya, benar Pak Edi ya. Dan itu yang Pak Edi harapkan anak-anak lebih aktif daripada guru, karena guru memang fasilitator saja ya Pak Edi ya. Betul. Ya, anaknya lebih dituntut lebih aktif lagi seperti itu. Nah, tadi Pak Edi telah membahas tentang strategi ya. Strategi untuk dapat mengendalikan atau istilahnya membuat anak lebih aktif lagi serta pembelajaran lebih menyenangkan. Nah, ini bagaimana kita bahas hari ini, yaitu bagaimana rencananya Pak Edi. Pertama-tama menurut Pak Edi penyebabnya anak-anak ini apa sih di dalam kelas? Bagaimana Pak Edi? Iya, tadi kan saya sudah bilang Ibu, jadi ada kayak anak-anak itu bosan. Jadi saya akan mencoba langsung menggali kenapa kok mereka bosan. Tentunya biar mereka senang, bismillah. Saya akan coba mulai konsisten ini dalam menggunakan media belajar yang student center dengan game mungkin, dengan metode yang lebih variatif lagi, tidak hanya klasikal. Terus yang paling penting ini untuk murid-murid saya yang super itu tadi berkebutuhan khusus itu kan ada yang hiperaktif begitu di kelas. Saya akan memberikan pemahaman, penguatan kepada anak-anak itu biar loh ini tidak boleh tidak bolehnya mengapa, karena ya mengganggu temannya kan otomatis kan. Dari 12 anak itu 15 anak itu ada yang fokus begitu, kalau dikasih pelajaran selalu respon, aware begitu. Tapi ada beberapa sedikit ya memang, tapi itu akan mengganggu ketika situasi kelas tidak kondusif dengan pusat perhatian siswa yang tadi heboh itu akan wah kalau ini ramai berarti dibiarkan saja, berarti kan nanti ada indikasi bahwasanya kelasnya menjadi tidak kondusif. Benar iya Pak. Ya, berarti Pak Edi tadi sudah ingin membuat anak-anak pembelajarannya menggunakan metode strategi yang lebih bervariasi ya, itu tadi agar pembelajaran lebih efektif, anak-anak jangan tidak jenuh dan bosan. Nah, Pak Edi, anak-anak menurut Pak Edi, gambaran tentang strategi yang Anda lakukan itu bagaimana? Tentang tanggung jawab menurut Pak Edi kan sebagai guru kelasnya, bagaimana tanggung jawabnya Pak Edi kepada masalah yang sedang implementasi gitu ya, tanggung jawab terhadap implementasi cara ini. Saya akan begini, intinya mengatur timeline yang jelas begitu. Terus menyiapkan segala sesuatunya dengan matang, karena gini, kalau kita nyiapkan secara mendadak itu pasti nanti hasilnya juga kita akan kebingungan di kelas. Jadi gak sesuai ternyata ya, saya kasih video ini, saya kasih game ini ternyata tidak cocok dengan topiknya kan begitu. Jadi menyiapkan segala sesuatunya dengan matang dan memastikan bahwasannya nanti anak-anak saya itu akan mencapai kesenangan belajar itu seutuhnya. Jadi tidak terpaksa dan tidak separuh yang senang dan tidak separuh yang aktif, semuanya. Ya, dan tentunya ada instrumen-instrumen yang akan saya siapkan Bu, seperti instrumen pengamatan sikap, seperti instrumen penilaian kognitif juga, dan tentunya menyiapkan tadi sebelum memulai pelajaran saya akan menyiapkan segala sesuatu dengan baik. Nah, ya, benar Pak Edi. Kita sebagai guru memang dituntut harus menyiapkan semuanya secara matang ya, agar pembelajaran di kelas itu lebih bermakna, anak-anak lebih tidak bosan dan pembelajaran lebih efektif lagi. Jadi Pak menurut tadi ini sudah memiliki gambaran itu tadi ya, ketika persiapannya lebih matang dalam kelas seperti itu Pak Edi. Iya, Bu. Baiklah Pak Edi,
sudah selesai untuk hari ini ya. Semoga Pak Edi dapat mengimplementasikannya, dapat sukses untuk penerapannya di kelas, Amin, dan amin, amin. berdampak yang lebih baik lagi. Ya, semoga. Dan tadi Ya, komitmen. bagaimana? Iya, bagaimana pertemuan kita hari ini menurut Pak Edi? Minimal kayaknya saya bisa merefleksi diri ya. Ya. Kalau tadi mungkin saya belum bisa dengan bantuan Bu Tika saya bisa merefleksi diri dan insya Allah. Ya, Nanti. alhamdulillah. Ya, terima Terima kasih ya. Sama-sama Bu Tika. Baik, Bu Tika. Ya, Nah, adik-adik. bagaimana rasanya nih sudah melakukan coaching? Alhamdulillah. Jadi saya lumayan lega ya. Lega ya. Iya. Sudah kira-kira tadi indikatornya tercapai nggak? Menurut saya tercapai Bu Gadis. Sudah Tapi tercapai. untuk pengimplementasiannya, insya Allah yang saya harapkan ya tercapai semua ya Bu Gadis ya. Iya. Seperti itu. Dan tadi Bu Tika sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching tadi? Sudah melakukan apa saja yang dilakukan tadi? Ya, saya sudah menerapkan prinsip-prinsip dari coaching ya. Yang pertama yaitu tentang kemitraannya, Ya, yaitu ya. terus kreatif juga, dan yang terakhir memaksimalkan dari potensi. Iya. Tadi saya lihat memang Bu Tika juga sudah menggiring Pak Edi dalam menemukan solusi-solusinya sendiri ya. Jadi memang benar. Pak Bu Tika di sini sudah memaksimalkan potensi yang ada pada Koji ya di sini Pak Edi ya. Nah. Tadi saya sudah lihat. Kemudian indikatornya tadi sudah tercapai ya Bu Tika ya? Iya, alhamdulillah sudah tercapai. Saya dapat mendengarkan dengan aktif serta dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, jadi memang tadi saya lihat tadi waktu proses coaching Bu Tika juga sudah mendengarkan dengan sesama, sudah fokus, sudah bisa menatap Pak Edi, juga saya lihat sudah ada nyawanya di situ ya, sudah mindfulness di situ ya. Alhamdulillah sudah berjalan baik ya tadi berarti proses coachingnya ya. Selamat sudah menyelesaikan kegiatan hari ini. Terima kasih sudah bisa melakukan coaching. Ya, terima kasih Bu Gadis.